Smart Voters, jumpa lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Di episode 6 ini kami akan membahas tentang pemutahiran data pemilih. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Komisioner KPU Kota Semarang, Bapak Ahmad Zaini. Selamat datang Pak di Bibir Ayu. Selamat datang Mbak Ayu. Sehat ya Mbak Ayu ya? Alhamdulillah sehat ya Pak. Untuk pemutahiran ini Bapak Divisi Perencanaan Data dan Informasi ya Pak ya? Betul. Yang membawahi pemutahiran data pemilih. Ya. Oke. Untuk ini langsung aja ya Pak ya, kita ke pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Smart Voters juga ingin tahu tentang proses pemutahiran data pemilih, karena ini krusial banget ya Pak ya, di pemilihan serentak ini. Betul Pak. Baik Pak, siapa saja sih Pak yang bisa menggunakan hak pilih di Pilwakot Semarang tahun 2020 ini? Ya, terima kasih. Selamat bergabung di Bibir Ayu ya, Smart Voter. Jadi pilkada sudah kita lanjutkan ya Pak ya, tanggal 15 kemarin, 15 Juni. Jadi siapa yang berhak untuk sebagai pemilih adalah warga negara Indonesia Mbak. Itu yang pokok pastinya, itu pastinya adalah warga negara Indonesia. Untuk yang di pemilihan ini kan pemilihan tingkat kota ya Pak ya, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020. Jadi otomatis harus warga Semarang gitu ya Pak ya? Iya, jadi di PKPU 19 itu diatur Mbak bahwa syarat untuk menjadi pemilih itu ada 5 Mbak. 5, baik Pak. 5 apa saja Pak itu Pak? Yang pertama adalah genap berusia 17 tahun 17 atau belum 17 tahun tapi sudah menikah atau sudah kawin. Itu artinya berhak. 15, 16 kalau sudah menikah boleh ya Pak. Betul, boleh. Itu sudah berhak. Kemudian yang kedua itu tidak sedang dicabut haknya. Jadi warga negara yang tidak diputus hukum dicabut haknya itu ada Mbak. 1, 2 ada itu, ya. Ditentukan oleh apa Pak? Misalnya itu di pengadilan Mbak. Di pengadilan. Ya, jadi jatuhan hukuman di pengadilan itu ada yang dicabut hak pilihnya dan hak dipilih. Oh gitu. Ya, betul. Ada ya Pak ya berarti. Ada ya. Kemudian yang ketiga itu berdomisili di daerah pemilihan. Kota Artinya Semarang kalau Pilwakot Kota Semarang berarti dia harus berdomisili sesuai KTP-nya di Kota Semarang. Jadi kalau di luar Kota Semarang kok domisili di Kota Semarang, KTP-nya tidak di Semarang berarti tidak bisa. Dia walaupun harus tinggalnya di Kota Semarang, tapi KTP luar kota tidak boleh ya. Tidak bisa. Oke. Smart Voters yang dari luar kota tidak boleh memilih walaupun tinggal di Kota Semarang ya Pak ya. Jadi dia memilihnya di tempat asalnya kalau ada pilkada juga. Tapi kalau memilih KTP Semarang tapi misalkan tinggalnya di luar kota boleh bahkan Pak ya? Bisa, justru nanti dianjurkan untuk kembali ke Semarang untuk memilih. Kemudian mempunyai KTP elektronik Mbak atau surat keterangan perekaman. Jadi itu juga salah satu syarat. Surat keterangan yang mengeluarkan surat keterangan itu dari Dinas Kependudukan. Dispenduk jadi dia sudah melakukan perekaman, kemudian belum bisa diterbitkan KTP-nya, maka dia diberi surat keterangan itu. Itu juga untuk bisa digunakan. Smart Voters yang belum memiliki surat keterangan bisa langsung ke Dispenduk atau bagaimana? Ya, Dispenduk sekarang ready. Jadi kalau di masa pandemi ini online. Jadi bisa diakses online mulai pendaftaran. Ya, berarti Smart Voters bisa memperoleh surat keterangan langsung ke Dispenduk Capil ya Pak melalui online. Ada. Kemudian yang terakhir syaratnya tidak menjadi anggota TNI atau Polri. Jadi ini untuk TNI dan Polri memang tidak punya hak untuk memilih. Harus netral ya Pak. Harus netral. Baik Pak. Selanjutnya tahapan pemutahiran data pemilih ini meliputi apa saja Pak? Alurnya bagaimana? Mulai tanggal 15 kemarin tuh PPK sudah diaktifkan kembali, PPS sudah dilantik. Nah, tugas yang pertama adalah pembentukan petugas pemutakhiran. Atau yang biasa disebut PPDP ya Mbak ya. PPDP itu dibentuk dari tanggal 24 Juni ini sampai tanggal 14 Juli. 14 Juli. Itu untuk berarti masa kerjanya nanti di tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Berarti 1 bulan Pak, kurang lebih 1 bulan. Jadi kita siapkan dulu petugasnya. Kemudian nanti setelah dibuatkan SK, terus kita bintek, baru nanti di tanggal 15 Juli mereka bekerja untuk
melakukan pencocokan dan penelitian. Ya, siapa aja Pak yang bisa mendaftar jadi PPDP ini? Iya. Ada rekrutmen tersendiri atau sudah ditentukan? Kita sudah mengeluarkan surat dari KPU Kota Semarang yang berkaitan dengan pembentukan PPDP. Kalau Bapak Ibu semua pengen tahu ya nanti bisa datang ke kelurahan, ke PPS ya. Ke PPS di kelurahan masing-masing. Tapi pada prinsipnya yaitu RT, ketua RT atau pengurus RT yang berusia 20 sampai 50 tahun. 20 sampai 50 ya, tahun umurnya. Jadi itu bisa mendaftar sebagai petugas PPDP. Harus RT RW Pak atau mungkin warga biasa boleh? Iya. Harus RT RW. Iya, harus RT RW baru. Kalau memang dari RT RW tidak ada ya bisa direkomendasikan dari RT tersebut. Berarti tidak ada rekrutmen terbuka ya tidak Pak? Ada. Tidak Jadi ada PPS berkoordinasi dengan ketua RW, ketua RT untuk mengusulkan ke KPU untuk kami tetapkan. Baik Pak. Selanjutnya Pak, ini PPDP ini tugasnya mencoklit Pak mencocokkan dan meneliti atau istilahnya coklit. Ini kan di masa pandemi ini ya Pak, berarti kan harus ada protokol kesehatan yang memadai gitu Pak. Apa saja yang KPU lakukan Pak untuk mengantisipasi ini supaya tidak terjadi penularan COVID untuk tahapan coklit ini? Ya. Jadi coklit itu nanti akan kita mulai tanggal 15 Juli. Ya, 15 Juli itu petugas kami PPDP itu sudah siap untuk turun ke lapangan untuk melakukan yang namanya pencocokan dan penelitian, ya kan. Kemudian karena ini di masa pandemi COVID-19, tentu kami berharap itu tidak menjadi salah satu media penularan virus COVID-19. Maka dari KPU Kota Semarang tentu bahkan ini juga di seluruh Indonesia Mbak, itu juga petugas kami dilengkapi ya dengan sarana supaya tidak terjadi penularan. Salah satunya yang pertama adalah dilengkapi dengan APD alat pelindung diri yang terdiri dari masker ya kan, masker gini, kemudian sarung tangan itu juga dilengkapi, kemudian muka juga ada face shield-nya. Face shield-nya. Face shield itu untuk menutupi itu. Kemudian dalam melakukan coklit itu juga diharapkan berpatokan kepada protokol kesehatan. Ya kan? Tidak ada jabat tangan, ya kan? Kemudian tidak melakukan kontak fisik, juga menjaga jarak ya. Di social distancing 1-2 meter. Jadi itu hal-hal yang harus dilakukan di protokol kesehatan. Tentunya juga dalam sebelum melakukan kegiatan itu mencuci tangannya, cuci tangan kan itu sudah umum ya Mbak. Sekarang di masyarakat kan bahkan di depan rumah itu sudah sudah membiasakan cuci tangan. Kalau dulu itu cuci tanganlah sebelum makan, tapi kalau sekarang cuci tanganlah sebelum beraktivitas ya kan. Betul, selain itu juga PPDP akan dilengkapi dengan antiseptik ya Mbak, hand sanitizer itu ya, dia juga akan membawa. Kemudian alat yang dibawa itu tidak ada tukar menukar, artinya kayak pensil itu tidak boleh pinjam ya, alat tulis bawa sendiri, jadi nggak boleh pinjam ke tuan rumah. Kemudian nanti tinggal bagaimana juga tentu tuan rumahnya pun juga akan menggunakan masker itu. Saya rasa itu sudah umum ya Mbak ya, di masyarakat sekarang tidak harus dihimbau ya Pak, sudah kesadaran diri sendiri. Smart voters jadi jangan takut ya kalau didatangin oleh PPDP ya Pak ya. Jadi kita tetap akan sesuai protokol kesehatan. Jadi jangan khawatir jika kediaman atau rumah smart voters didatangin oleh petugas PPDP. Ini PPDP berarti door to door ya Pak, tetap door to door. Jadi itu berapa orang petugasnya kira-kira? Petugasnya terdiri dari satu orang. Satu orang itu satu TPS. Untuk Kota Semarang sudah kami tetapkan ada 3.445 TPS. Itu satu Kota Semarang. 3.445 TPS ya Pak ya. Jadi satu TPS itu akan ada satu petugas PPDP, di mana dia akan mendatangi
warga dari rumah ke rumah, door to door. Kenapa? Karena memang harus mencocokkan itu loh Mbak. Bahan satu TPS, satu orang PDP. Untuk satu TPS sendiri kira-kira berapa kakak atau berapa orang, berapa RT gitu biasanya Pak? Satu TPS aturannya 500 pemilih maksimal. 500 pemilih itu bervariasi Mbak. Ada yang kalau RT-nya itu agak banyak warganya berarti bisa saja terdiri dari 2 RT. Misalkan satu RT 250, satu RT-nya 100, misalkan begitu. Atau juga bisa 3 RT, 4 RT. Atau bahkan ada yang 1 RT. Berarti ditentukan oleh pemilihnya ditentukan oleh jumlah RT atau RW-nya. Betul, pemilihnya itu maksimal 500 pemilih. Ini juga salah satu cara untuk bagaimana nanti saat pemilihan itu tidak terlalu banyak pemilih. Jadi dibatasi 500 biar jedanya tidak terjadi kerumunan dan penumpukan massa seperti itu Mbak. Gimana nih Pak untuk yang smart voters mungkin ingin tahu sudah terdaftar atau belum? Itu sudah bisa nggak Pak diketahui? Kalau sekarang belum Mbak. Kalau sekarang belum ya. Jadi kalau pengen mengetahui sudah terdaftar atau belum itu ada beberapa cara. Nanti setelah petugas kami PPDP itu dari rumah ke rumah, tentu itu akan direkap. Di tingkat kelurahan, kemudian di tingkat kecamatan dan di tingkat kota, dan akan ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Atau DPS itu di bulan September Mbak. Jadi tanggal 19 September sampai 28 September itu pengumuman DPS. Nah itu baru bisa diakses lewat internet, lewat website. Website KPU atau di mana Pak? Di Lindungi Hak Pilih Mbak. Jadi KPU Lindungi Hak Pilihmu ya? www.lindungihakpilihmu.go.id itu buatan KPU di mana warga bisa cukup dengan mengetik NIK-nya. Masukkan NIK dan nama seperti itu nanti akan bisa muncul terdaftar di TPS berapa. Kalau terdaftar gitu, kalau tidak ada namanya berarti dia belum terdaftar. Misalkan belum tercantum di DPS Pak, gimana Pak? Smart voters harus melakukan langkah apa ini Pak? Selama masih dalam daftar pemilih sementara tentu bisa usul ke kelurahan atau ke PPS. Jadi datang ke PPS kemudian melapor bahwa saya belum terdaftar, tentu dengan membawa bukti KTP atau KK bahwa dia adalah warga di situ ya Mbak warga dan belum terdaftar. Berarti harus di domisilinya ya Pak ya, sesuai domisilinya. Di kelurahan Gisik Drono, Semarang Barat, berarti harus ke kelurahan Gisik Drono, di mana KTP tersebut. Jadi atau juga ke KPU juga kita pasti akan menyampaikan ke PPK. Berarti bisa datang ke kantor KPU? Bisa. Nanti bisa kita sambungkan lah, artinya kita data kemudian kita masukkan ke daftar pemilih selanjutnya begitu. Karena banyak kejadian ya Pak, waktu nanti mendekati hari H pemilihan gitu, saya belum terdaftar itu kan berarti kan dia belum terdaftar di DPS. Kemudian setelah DPS itu kan ditetapkan DPT ya Pak ya, betul. Setelah ada penambahan atau itu kemudian setelah ditetapkan DPT ini Pak, misalkan belum juga terdaftar gitu Pak, gimana? Ada solusi nggak Pak? Jadi kami harapkan untuk smart voter semua ya Mbak untuk warga itu untuk bisa aktif. Artinya melihat atau cek untuk data pribadi sudah terdaftar atau belum itu tidak hanya nanti H-3 baru dicek, jangan. Harapannya setelah DPS ditetapkan di bulan September itu warga aktif bisa ngecek di kelurahan, itu kan juga ditempel juga nanti. Jadi DPS itu ditempel di kelurahan, kemudian warga bisa melihat di situ. Kalau tidak sempat ya di Lindungi Hak Pilihmu tadi diklik. Nah, di situ tentu kalau belum terdaftar masih ada kesempatan untuk menuju ke diperbaiki ke DPT. Jadi dari bulan September tadi menuju ke DPT itu di bulan Oktober. Jadi September, Oktober itu masih bisa dimasukkan ke daftar pemilih Mbak. Jadi lewat kelurahan, lewat PPS, bahkan mungkin bisa lewat RT-nya disampaikan atau langsung ke KPU juga. Kita akan proses itu gitu kan. Jadi harapannya tidak di hari H baru mencari gitu ya. Pastikan harus kita pastikan hak pilih kita itu, karena juga
Ada juga yang mungkin saat pencocokan penelitian itu yang bersangkutan tidak ada di rumah, Ya. kemudian dikabarkan sudah pindah, Ya. makanya kan itu akan dicoret seperti itu. Baik. Smart voters ya, Ya. dihimbau untuk proaktif untuk Betul. mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Bisa dilihat nanti di bulan September ya Pak Ya, ya, di September. kelurahan akan ditempel DPS. Kemudian jika tidak sempat ke kelurahan bisa ke www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Ya. Lanjut ya Pak ya untuk pertanyaan Ya, selanjutnya, ya, bagaimana supaya daftar pemilih itu berkualitas Pak dan akurat tentu saja. Ya, tentu itu adalah kewajiban dari KPU ya Mbak ya, supaya menjamin data kita itu berkualitas begitu. Yang pertama itu adalah akurat Mbak. Akurat. Ya, jadi akurat itu tidak ada kesalahan dalam penulisan nama di data pemilih tersebut. Jadi itulah tugas PPDP, bagaimana membuat data kita itu akurat, tidak ada kesalahan dalam hal penulisan nama dan identitas lainnya. Karena memungkinkan data kita yang dari Dinas Kependudukan itu ada kesalahan dalam penulisan nama atau alamat atau NKK. Nah, nanti PPDP datang ke rumah itu, ditemui, kemudian dicocokkan. Sehingga kalau ada kesalahan di data kita, kami yang di bawah itu akan dicoret dan diganti dengan yang benar. Jadi itu supaya data kita itu akurat ya Mbak, tidak ada kesalahan ya. Berarti bisa aja ada penambahan atau pengurangan ya Pak ya? Ya, mungkin namanya keliru, terus habis itu dibenarkan gitu. Kemudian untuk keakuratan ini Pak, berarti kalau untuk penambahan pemilih pemula ini Pak ya, yang berulang tahun di 9 Desember, itu bisa nggak Pak? Bisa Mbak. Untuk memilih. Betul, bisa. Jadi sebenarnya data yang kami turunkan yang dibawa PPDP itu sudah mencakup itu sebenarnya. Sudah ada pemilih yang tanggal 9 Desember itu umur 17 tahun. Tapi jika memang ada yang belum masuk, kemudian di situ dari KK atau KTP itu dilihat lahirnya tanggal 9 Desember 2003. Ya. Itu belum masuk di daftar pemilih itu dimasukkan. Bisa, jadi harapannya untuk pemilih pemula ini ya Mbak, yang usia 17 tahun, 18 itu kan baru pertama ini pemilih, baru pengalaman pertama, maka antusias sekali ya Pak ya. Maka segera melakukan perekaman. Perekaman di Dinas Kependudukan. Dinas Kependudukan di kecamatannya masing-masing. Kalau di pandemi ini kan ada yang online Mbak. Berarti bisa dilakukan perekaman online. Bisa gitu, dilakukan perekaman online. Ya, untuk smart voters yang pemilih pemula ini ya di SMA itu betul. bisa, yang berulang tahun 9 Desember itu tetap bisa menyalurkan hak pilihnya dengan melakukan perekaman dahulu ya Pak. Perekaman EKTP dahulu di Dinas Kependudukan bisa melalui online. Atau juga ini Mbak, kemarin sudah koordinasi dengan Dinas Kependudukan, jika dalam satu sekolah itu ada yang belum perekaman, kemudian sekolah bisa mengundang Dinas Kependudukan bersurat, bisa menghadirkan ke sekolah untuk melakukan perekaman di sekolah. Tapi ini masih libur tetap bisa ya Pak ya? Iya, kalau seperti itu kan berarti harus mendatangkan ya Mbak. Berarti murid-muridnya didatangkan ke sekolah, begitu juga dengan Dinas Kependudukan. Betul, jadi nanti tetap sesuai protokol kesehatan. Misalkan di satu sekolah SMA yang usianya sudah 17 tahun di saat tanggal 9 Desember itu ada 200 orang gitu, bisa mendatangkan bersurat ke Dinas Kependudukan untuk mendatangkan Dinas Kependudukan melakukan perekaman di sekolah. Itu salah satu solusi juga. Berarti KPU sudah ada koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Dinas Pendidikan tentu saja Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan. Jadi itu sudah kami lakukan untuk tetap bisa mengakomodir semua pemilih Mbak. Baik, untuk smart voters yang pemilih pemula jangan takut, tetap bisa menggunakan hak pilih yang lahirnya 9 Desember tahun 2003, yang baru 17 tahun di 9 Desember 2020 nanti ya Pak ya. Betul. Baik Pak, untuk syarat pemilih yang berkualitas yang kedua apa? Yang kedua yang dikatakan berkualitas adalah mutakhir Mbak. Jadi mutakhir itu berdasarkan informasi sekarang. Artinya data yang di KPU itu sesuai kondisi saat ini. Jadi jika ada
data yang sudah tidak memenuhi syarat seperti meninggal, pindah domisili begitu, itu akan dicoret oleh PPDP. Sehingga sudah tidak masuk di daftar pemilih kami. Itu namanya mutakhir ya Mbak, sesuai dengan kondisi sekarang begitu. Begitupun jika ada pendatang ditambahkan. Iya, dimasukkan di situ. Jadi yang tidak memenuhi syarat itu dicoret, kemudian yang memenuhi syarat baru juga dimasukkan di situ. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat Semarang ini Pak jika didatangi petugas PPDP harus menyiapkan apa Pak sebagai bukti coklit tadi? Ya. Jadi jika ada petugas kami yang datang antara tanggal 15 tadi ya, 15 Juli sampai 13 Agustus, Bapak Ibu cukup menunjukkan KTP atau KK. KTP elektronik KTP elektronik tentunya atau kartu keluarga. Di situ dicocokkan dengan data yang dibawa oleh PPDP, baik NIK-nya, NKK-nya, nama, termasuk juga tanggal lahir, di situ dicocokkan. Jadi biar datanya itu sama dengan yang dimiliki oleh kami gitu loh. Baik smart voters jika didatangi petugas PPDP, siapkan tanda pengenal, eKTP atau surat tanda perekaman KTP elektronik ya Pak ya. Dan kartu keluarga. Kartu keluarga. Jadi jika hanya salah satu ada yang di rumah tetap bisa dicoklit ya Pak ya warga bisa. Lainnya ya yang dalam satu KK. Lebih bagus itu KK Mbak. Ya, di KK kan ada NKK juga. Kalau KTP kan nggak ada. Di situ kalau menggunakan KK kan bisa semua anggota keluarga di situ bisa diketahui. Jadi meskipun yang ada cuman bapaknya saja atau bahkan ibunya saja, nah ibunya memberi keterangan bahwa anggota keluarganya itu yang masih itu yang berapa ada di KK yang gitu ada di KK itu sehingga nggak harus ditemui semua begitu. Jadi mengurangi kontak fisik juga ya Pak ya. Seperti itu betul. Ya. Kemudian untuk smart voters yang berada di lapas ini Pak atau tahanan titipan di Polres itu bagaimana perlakuannya Pak? Untuk di lapas Mbak itu kan nggak bisa keluar ya warganya. Jadi kami sudah sediakan 3 TPS di LP Kedung Pane itu 2 TPS. Kemudian di LP Wanita Ambuli itu 1 TPS. Itu akan melayani warga Kota Semarang saja. Ya, yang ada di lapas tersebut. Nanti pemilih atau warga lapas itu namanya yang ada di masing-masing kecamatan itu dicoret. Kemudian akan kami masukkan ke lapas Mbak. Di daftar pemilih yang khusus lapas ya. Jadi di situ nanti hak pilihnya bisa disalurkan di lapas tersebut. Jadi KPU sudah bekerja sama dengan lapas ya Pak kami untuk sudah memutahirkan data warga binaan yang ada di sana. Kami sudah meminta data dan sekarang juga sudah kami pegang Mbak datanya gitu. Ya baik Pak. Untuk yang tahanan titipan sendiri Pak? Kalau untuk tahanan titipan itu di Kota Semarang itu ada di Polda dan Polres Mbak. Ya, jadi aturannya karena tahanannya di situ itu tidak permanen. Kalau di LP itu kan sudah tahu kapan akan bebas begitu ya. Tapi kalau di tahanan titipan itu hanya sementara. Jadi kami sudah berkoordinasi, kemudian untuk pihak Polda dan Polres nanti akan kami minta H-3 dari 9 Desember nama-namanya itu siapa saja. Jadi nanti prosesnya TPS terdekat dari lapas itu dari Polda itu akan datang ke situ. Membawa surat suara ke dalam ya Mbak ya. Jadi mereka tidak keluar tapi tetap petugas KPPS kami itu yang 2 orang datang ke sana membawa surat suara yang dibutuhkan. Kemudian nanti dilakukan pencoblosan di dalam, kemudian dibawa ke TPS terdekat lagi untuk direkap bersama dengan yang lain. Berarti warga tahanan titipan ini masuk ke DPT di TPS terdekat ya Pak ya? Iya, masuknya ke TPS terdekat. Tapi istilahnya bukan DPT ya Mbak nanti ya Mbak. Pindahan. Iya, jadi kalau DPT emang nggak ada sih, karena memang DPT kan sudah mulai sekarang. Kalau sekarang kita data belum tentu nanti 9 Desember kan masih lama masih di situ. Jadi H-3 itu kayaknya pas ya untuk siapa-siapa yang tanggal 9 Desember masih di situ. Ini juga berlaku untuk rumah sakit, Mbak. Rumah sakit baik ya. Rumah sakit juga sama. Jadi di H-3 itu nanti akan kami minta
data warga Kota Semarang yang lagi mondok di rumah sakit, ya berobat. Itu namanya siapa saja. Kemudian nanti diinventaris. Kemudian pada hari H tanggal 9 Desember KPPS terdekat akan masuk mendatangi pemilih yang tadi sudah didaftar tadi. Ya. Jadi tetap bisa menyalurkan hak pilih ya untuk semua yang warga berada di lapas, tahanan titipan maupun di rumah sakit itu tetap bisa menyalurkan hak pilihnya di Pilwakot Semarang tahun 2020. Iya, tentunya yang warga Semarang ya Pak. Iya, karena yang warga Semarang. Karena ini Pilwakot Kota Semarang ya hanya berlaku untuk warga Kota Semarang. Gitu. Untuk para penyandang disabilitas sendiri Pak, apakah ada perlakuan khusus dari KPU untuk mengakomodir para disabilitas ini? Ya, kami harapkan untuk warga saat nanti didatangi PPDP ya Mbak ya, jangan malu untuk menyampaikan. Kadang kan ada keluarga yang cacat kan begitu ya kan, nggak usah malu, disampaikan aja bahwa salah satu anggota keluarga kami ada yang menyandang disabilitas, misalkan tunanetra ataupun lumpuh misalkan, itu disampaikan saja, nanti akan dicatat oleh petugas PPDP dan akhirnya itu akan direkap, kemudian di hari H untuk sarananya akan dipenuhi. Misalkan kalau tunanetra berarti butuh template Mbak, ya butuh template untuk memilih itu loh, braille gitu itu braille biar dia juga bisa memilih sendiri begitu, atau posisinya dia perlu bantuan. Nah nanti bagaimana perlakuannya itu biar bisa dideteksi mulai dari sekarang. Berarti tidak masalah ya Pak jika harus menggunakan pendamping ke TPS ya, tidak betul, masalah ya. Karena memang disabilitas ini kan butuh alat bantu ya. Nah itu juga akan kita sediakan alat bantu tersebut. Ya, baik Smart Voters, jangan khawatir jika ada anggota keluarga yang disabilitas, sampaikan saja informasinya kepada petugas PPDP yang datang ke rumah supaya dapat diakomodir kebutuhannya pada saat pemungutan suara nanti. Gitu ya Pak ya. Untuk daftar pemilih yang berkualitas lagi Pak, balik ke situ ya Pak. Yang ketiga apa Pak? Tadi sudah akurat, mutakhir, kemudian yang ketiga adalah komprehensif. Artinya apa komprehensif itu adalah memuat pemilih yang benar-benar memenuhi syarat di situ. Ya secara komprehensif ya, menyeluruh ya, yang memenuhi syarat, baik itu yang usia sebelum 17 tahun tapi sudah nikah itu juga harus masuk di dalamnya. Tapi yang tidak memenuhi syarat juga harus dikeluarkan. Seperti yang meninggal tadi pindah, alih status itu juga dicoret dari daftar pemilih. Itu namanya komprehensif, menyeluruh seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir Pak? Yang terakhir ini yang paling penting ini. Jadi banyak orang yang atau banyak warga yang mungkin tidak mengetahui perkembangan di KPU gitu ya Mbak ya. Artinya data pemilih khususnya data pemilih gitu, hanya mendengar KPU itu seperti ini. Nah, KPU dari dulu sampai sekarang itu punya asas yang namanya transparansi. Ya, jadi transparansi itu bisa diakses oleh semua orang, Mbak. Oleh siapa jadi saja. Siapa saja bisa mengakses data yang sudah dikeluarkan oleh KPU, tidak hanya daftar pemilih saja Mbak, keputusan-keputusan lain itu bisa diakses di web KPU. Nah khusus data ini kita juga ada transparansinya lewat lindungi hak pilihmu tadi. Bisa diakses di sana ya bisa Pak. Diakses di sana. Termasuk untuk mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum ya, Smart Voters bisa akses ke www.lindungihakpilihmu.go.id. Di sana nanti Smart Voters bisa memasukkan NIK dan nama ya. Untuk mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum. Atau mungkin mengecek anggota keluarga sudah terdaftar atau belum ya. Atau di TPS berapa itu di sudah TPS ada sekalian di sana. Berarti sudah ada, nanti di TPS berapa sudah ada ya Pak? Sudah. Jadi nama terus alamat, terus akan melakukan pencoblosan di TPS berapa sudah ada. Berarti sudah ada di lindungi hak pilihmu ya Pak, sudah mencakup informasi di mana Smart Voters bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS berapa, itu sudah bisa diakses di lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Jika belum terdaftar nanti bisa melalui mekanisme tadi ya Pak ya, ke kelurahan atau ke kantor KPU ya. Ke kantor KPU atau menemui PPS di kelurahan untuk diusulkan. Kelurahan tempat Smart Voters tinggal ya, PPS tempat. TPS tempat di kelurahan tempat
tempat smart voters tinggal tentu saja. Betul. Baik Pak, sudah cukup banyak informasi yang kita bahas pada kali ini. Ada himbauan Pak, terakhir closing statement dari Pak Zaini, silakan monggo. Untuk smart voter semua, jadi pilkada di masa pandemi ini memang sulit mungkin ya Mbak ya. Artinya memang harus butuh perhatian kita, maka harapan kami mari kita dukung bersama-sama. Baik dari pelaksanaannya maupun dari prosesnya. Artinya kami dari KPU itu akan menjalankan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Gitu. Jadi jangan khawatir nanti di tanggal 9 Desember jangan takut untuk datang ke TPS. Karena di sana sudah ada sarana atau fasilitas untuk mencegah pencegahan, ada cuci tangan, hand sanitizer, dan petugas kami juga steril semua Mbak. Jadi sudah kami siapkan untuk siapkan supaya memang benar-benar berjalan lancar, aman, dan kesehatan itu memang kami utamakan nomor satunya di situ. Baik Pak. Begitu Mbak. Ya, terima kasih Pak Zaini atas waktunya. Untuk Smart Voters, jangan lupa akses informasi Pilwakot Semarang tahun 2020 di website KPU Kota Semarang di kotasemarang.kpu.go.id atau di sosial media KPU Kota Semarang, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube @KPU Kota Semarang. Sekian episode 6 Bibir Ayu kali ini, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mbak.